Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh Anda pikirin sebentar. Pernah nggak sih Anda itu kejebak dalam sebuah keputusan besar yang rasanya kok cuma ada dua pilihan? Kayak misalnya, haruskah gue putus sama pacar gue atau enggak? Nah itu. Atau haruskah gua ambil kerjaan baru ini atau bertahan aja di yang lama? Atau soal pindah rumah? Pindah ke kota lain atau tetap di sini? Seolah-olah hidup ini ngasih kita soal pilihan ganda, tapi pilihannya cuma A atau B. Iya, bener banget. Nah, sumber yang bakal kita bedah bareng hari ini berargumen kalau kerangka berpikir ya atau tidak ini tuh salah satu musuh terbesar dalam pengambilan keputusan. Hmm, Para penulisnya menyebut ini bingkai sempit atau narrow frame. Dan ini jebakan yang bahkan para eksekutif paling cerdas pun sering banget jatuh ke dalamnya. Sering banget. Jadi misi kita kali ini adalah buat ngebongkar habis-habisan kenapa sih bingkai sempit ini bahaya banget. Dan yang paling penting, gimana cara kita lepas dari situ buat nemuin pilihan-pilihan lain yang jauh lebih baik. Pilihan yang mungkin gak pernah kita kepikiran sebelumnya. Dan yang menarik, jebakan ini tuh bukan karena kita bodoh atau ceroboh loh. Oh, bukan ya? Bukan. Ini terjadi karena cara kerja otak kita. Secara alami, otak kita itu cenderung ke apa yang disebut efek sorotan atau spotlight effect. Efek sorotan. Gimana tuh maksudnya? Coba deh bayangin, Anda ada di ruangan gelap gulita, terus Anda pegang senter. Pastinya Anda cuma bakal fokus ke apa yang kena sorot senter itu kan? Iya, tentu. Nah, Anda bakal ngambil kesimpulan cuma berdasarkan apa yang Anda lihat di lingkaran cahaya itu aja. Oke. Saya ngerti analoginya. Jadi kita lupa kalau sebenarnya ada banyak banget barang lain, mungkin jalan keluar, atau bahkan orang lain di ruangan itu. Tapi karena mereka di luar sorotan senter kita, seolah-olah mereka nggak ada. Gitu ya? Tepat sekali. Dan diskusi kita hari ini adalah soal itu. Gimana caranya kita belajar buat menggeser sorotan itu? Gimana caranya kita bisa memperluas cahaya senter kita biar bisa lihat seluruh isi ruangan bukan cuma satu objek di depan mata? Karena seringkali solusi terbaiknya justru ada di tempat yang gelap itu. Nah, itu dia. Seringkali solusinya justru bersembunyi di sudut yang gelap. Oke, ini premis yang kuat banget. Biar kelihatan betapa berbahayanya jebakan ini, kita mulai dari sebuah kisah nyata yang skalanya raksasa. Sebuah bencana bisnis gara-gara bingkai yang terlalu sempit. Menarik. Ini ceritanya William Smithburg. Dia CEO dari perusahaan makanan raksasa, Quaker. Oh, Quaker. Iya, di tahun 1983, Smithburg ini bikin keputusan impulsif yang ternyata brilian banget. Dia lagi main golf, nyobain Gatorade buat pertama kalinya, dan langsung suka. Cuma karena suka rasanya. Betul. Cuma berdasarkan instingnya itu, dia dorong Quaker buat beli Gatorade seharga $220 juta. Dan ternyata keputusannya sukses besar. Gatorade meledak jadi merek senilai $3 miliar di bawah Quaker. Smithburg jadi pahlawan kan? Wah, kesuksesan besar itu emang seringkali bisa bikin buta sih. Nah, itu dia masalahnya. 11 tahun kemudian, tahun 94, Smithburg mencoba mengulangi keajaiban itu. Oke, dia ngincer Snapple, merek teh dan jus yang waktu itu lagi populer banget. Dia ngotot supaya Quaker beli Snapple dengan harga yang fantastis banget waktu itu. 1,7 miliar dolar. Tunggu, 1,7 miliar? Itu angka yang gila banget buat tahun segitu. Banyak analis di Wall Street pasti mikir itu ketinggian. Betul, mereka bilang itu gila. Tapi di dalam perusahaan Quaker sendiri, ceritanya beda. Keputusan yang mereka hadapi cuma satu. Haruskah kita membeli Snapple atau tidak? Disinilah jebakannya. Di sini jebakannya mulai kelihatan. Dan tunggu, ini bagian yang paling bikin kaget. Smithburg sendiri, bertahun-tahun kemudian, dia ngakuin sesuatu yang luar biasa. Apa tuh? Dia bilang, dan ini kutipan langsung dari sumber kita, seharusnya ada beberapa orang yang berargumen di sisi tidak dari evaluasi tersebut. Wow, jadi maksudnya? Bayangin aja, untuk akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan mereka, nggak ada satu orang pun di dalam Quaker yang secara serius bangun argumen untuk nggak jadi beli. Jadi pilihan ya atau tidak itu sebenarnya udah jadi pilihan ya atau iya. Nggak ada pilihan lain. Itu gila. Jadi nggak ada yang berani jadi si perusak pesta di ruang rapat. Semua orang udah kebawa euforia suksesnya Gatorade dan cuma lihat satu jalan ke depan. Terus, apa yang terjadi setelah mereka beli? Sebuah kegagalan total. Masuk buku sejarah bisnis.
Quaker langsung sadar kalau Snapple itu binatang yang sama sekali beda dari Gatorade. Beda gimana maksudnya? Model manufakturnya, sistem distribusinya, bahkan citra mereknya, semuanya benar-benar nggak cocok sama sistem yang Quaker punya. Waduh, Dan akhirnya, 3 tahun setelah pembelian senilai 1,7 miliar dolar itu, Quaker terpaksa jual Snapple dengan kerugian gede-gedean. Cuma laku 300 juta dolar. tunggu. Mereka rugi lebih dari 1,4 miliar dolar. Itu kerugian yang nilainya hampir gak kebayang. Pantesan Smithberg akhirnya mengundurkan diri gara-gara ini. Contoh yang ekstrim banget. Sangat ekstrim, tapi sayangnya nggak aneh. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya, ada studi dari KPMG yang dikutip juga di sumber kita. Faktanya mengejutkan. Apa faktanya? 83% dari semua merger dan akuisisi itu gagal meningkatkan nilai buat pemegang saham. 83%. Gede banget. Gede banget. Angka itu nunjukin betapa berbahayanya kalau sebuah perusahaan cuma mikirin satu jalur aksi tanpa ngeksplor alternatif lain. Kayak, gimana kalau kita nggak ngapa-ngapain? Atau gimana kalau kita bikin produk saingan sendiri dari nol? Poin yang bagus banget. Kisah Quaker ini kan skalanya raksasa ya. Tapi inti masalahnya, kejebak antara ya atau tidak, itu rasanya personal banget. Saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin deh. Mungkin waktu milih mau lanjut sekolah kemana. Tentu, dan sumber kita ngasih contoh yang relevan banget soal ini. Ada cerita tentang Heidi Price, seorang ibu yang frustrasi banget waktu bantu putrinya milih perguruan tinggi. Kenapa frustrasi? Dia merasa semua informasi yang ada itu malah mempersempit pilihan, bukan memperluas. Saya bisa bayangin. Semua brosur kampus kan kelihatannya sama aja ya. Pasti ada foto wajib sekelompok mahasiswa multirasial yang lagi senyum sambil baca buku di bawah pohon rindang. Persis, pohonnya juga kelihatan bijaksana banget pasti. Iya kan? Dan keluarga sering banget kejebak di bingkai sempit yang sama. Kampus dengan peringkat tertinggi mana yang bisa nerima saya? Seolah-olah cuma ada 20 sekolah yang layak dipertimbangkan di seluruh negara. Padahal kan ada ribuan. Nah, si Price ini, saking frustasinya, dia sampai bikin perusahaan konsultan sendiri, namanya College Match, buat mendobrak bingkai itu. Dia ngingetin kliennya kalau ada 2.719 institusi pendidikan 4 tahun di Amerika. Pilihannya jauh lebih banyak dari yang kelihatan. Terus, apa yang dia lakuin? Gimana cara dia bantu kliennya lihat di luar 20 nama besar itu? Dia ngelakuin pergeseran perspektif yang fundamental. Dia larang kliennya nanya apa sekolah terbaik yang bisa saya masuki. Oh, terus nanyanya gimana? Sebaliknya, dia maksa mereka buat jawab pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih yang saya inginkan dari hidup saya 5 atau 10 tahun dari sekarang? Dan institusi mana yang punya program, budaya, dan lokasi terbaik buat bantu saya mencapai tujuan itu? Wah, itu dua pertanyaan yang tujuannya beda banget ya. Beda banget. Ini menarik banget, karena rasanya kita dari kecil kan dididik buat selalu cari satu jawaban yang benar. Di sekolah, di ujian, selalu ada satu jawaban paling tepat. Kayaknya pola pikir itu ke bawah sampai dewasa, bikin kita selalu nyari satu pilihan terbaik dalam hidup. Anda kena banget di intinya, pola pikir satu jawaban benar itu sangat membatasi. Sumber kita bahkan ngutip seorang penasihat spiritual, Pastor J. Brian Bransfield, yang ngadepin masalah serupa. Oh iya, Ya, umatnya sering datang dengan cemas, mencoba cari tahu satu hal spesifik yang Tuhan mau mereka lakuin dalam hidup. Seolah-olah Tuhan punya satu skenario tunggal, dan kalau mereka salah pilih, ya udah gagal. lagi-lagi ini bingkai ya atau tidak dalam bentuk yang beda. Apakah ini jalan yang benar atau salah? Persis. Dan Pastor Bransfield ini nantang perspektif itu dengan pertanyaan yang kuat banget. Dia nanya ke umatnya, mungkinkah Anda yang menempatkan batasan Anda pada Tuhan? Dalam banget itu. Iya kan? Dia jelasin kalau Tuhan itu nggak akan nyudutin kita ke satu pilihan aja. Ada banyak banget jalan beda yang bisa kita jalani, yang sama-sama bisa bikin Tuhan bahagia. Pesan utamanya, ya baik itu milih karir, sekolah, atau jalan hidup, jangan batasi diri kita pada mitos satu pilihan yang tepat. Selalu ada lebih banyak opsi daripada yang kelihatan di awal. Oke, jadi kita udah paham bahaya dari bingkai sempit ini, baik di ruang rapat maupun di kehidupan pribadi. Pertanyaan logisnya sekarang, gimana cara praktisnya buat keluar dari jebakan ini? Apa ada semacam trik mental gitu yang bisa kita pakai? Ada.
Dan seringkali triknya itu simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Sumber kita ngenalin sebuah konsep fundamental dari ilmu ekonomi yang namanya opportunity cost. Opportunity cost. Biaya peluang ya? Betul, biaya peluang. Mungkin kedengarannya rumit, tapi idenya sederhana banget, yaitu biaya dari kesempatan yang kita lewatkan. Contohnya, kalau saya milih habisin 100.000 buat makan di luar, opportunity cost-nya adalah saya nggak bisa pakai uang itu buat beli buku atau nonton film. Gitu kan? Tepat. Masalahnya, kita jarang banget mikirin opportunity cost ini secara eksplisit. Ada cerita bagus nih, tentang mahasiswa namanya Shane Frederick. Dia mau beli stereo Pioneer baru, harganya $1.000. Dia ragu-ragu. Oke. Lalu ada penjual yang pintar nanya ke dia, gini aja deh, Anda lebih milih stereo Pioneer ini atau stereo Sony yang sedikit lebih murah seharga $700 dan musik senilai $300? Wah, pertanyaan itu langsung mengubah segalanya. Tiba-tiba pilihannya bukan lagi beli stereo Pioneer atau tidak, tapi beli stereo Pioneer atau beli stereo Sony plus banyak banget musik. Nah, pertanyaan itu maksa dia buat lihat apa yang dia korbanin. Kita mau beli video ini seharga $14,99 atau enggak? Hasilnya, 75% dari mereka milih beli. Oke, cukup tinggi ya. Tapi kemudian kelompok kedua dikasih pertanyaan yang sedikit diubah. Mereka ditanya, Anda mau beli video ini seharga $14,99 atau tidak, dan menyimpan $14,99 itu untuk pembelian lain. Mereka dibikin sadar soal opportunity cost-nya secara langsung. Tepat. Dan lihat dampaknya. Cuma dengan tambahan kalimat kecil itu, jumlah orang yang beli video langsung anjlok dari 75% jadi cuma 55%. Gila sih. Perbedaannya signifikan banget. Jadi cuma dengan ngingetin orang kalau mereka bisa menyimpan uangnya buat hal lain, perilaku mereka langsung berubah drastis. Iya. Apa ini artinya otak kita secara alami agak males ya? Kalau nggak disodorin alternatifnya langsung, kita cenderung nggak mikirin. Nah, ngingetin diri sendiri soal opportunity cost itu salah satu cara maksa otak kita kerja sedikit lebih keras. Oke. Tapi ada alat lain yang bahkan lebih kuat lagi. Para penulis sumber kita menyebutnya tes opsi lenyap. Tes opsi lenyap. Kedengarannya dramatis. Gimana cara kerjanya? Caranya luar biasa simpel. Anda cuma perlu tanya ke diri sendiri. Bayangin saya nggak bisa milih opsi manapun yang lagi saya pertimbangin sekarang. Semua opsi di depan mata saya tiba-tiba lenyap. Apalagi yang bakal saya lakuin? Pertanyaan ini maksa sorotan senter mental kita buat geser total ke area yang tadinya gelap. Tunggu. Kedengarannya simpel, tapi apa itu beneran seefektif itu? Rasanya kalau kita udah buntu sama pilihan A dan B, pikiran kita nggak akan semudah itu pindah buat nyari C. Coba kasih contoh nyatanya deh. Pertanyaan bagus, dan itu keraguan yang wajar banget. Oke, kita lihat contoh nyata dari sumber kita ya, tentang seorang manajer bernama Margaret Sanders. Oke. Dia punya masalah sama asistennya, Anna. Anna ini cakep dan teliti banget buat tugas-tugas administratif, tapi jelek banget perannya sebagai resepsionis di meja depan. Kenapa? Dia pemalu, canggung, nggak ramah sama pengunjung. Oke, dilema klasik. Pilihan Sanders pasti buntu. Pilihannya cuma pecat Anna, tapi harus lewat birokrasi rekrutmen yang ribet, atau pertahanin Anna, tapi citra kantornya jadi jelek. Sama-sama nggak enak. Persis. Dia kejebak di bingkai, pecat atau tidak. Lalu atasannya nyuruh dia coba tes opsi lenyap. Oh, gimana tuh atasannya ngomong? Atasannya bilang, Margaret, bayangin, besok pagi kamu datang dan ada 2 aturan baru. 1, kamu nggak bisa mecat Anna. 2, kamu juga nggak bisa lagi nempatin dia di meja depan. Opsi A dan B-mu lenyap. Sekarang, apa yang bakal kamu lakuin? Dan apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari 1 menit, Sanders nemuin solusinya. Secepat itu? Secepat itu. Dia bilang, kalau gitu, saya bisa pekerjakan mahasiswa paruh waktu buat jaga meja depan. Biayanya murah, dan mereka biasanya ramah. Terus, saya bisa pindahin Anna ke belakang buat fokus 100% sama tugas administratif dan pengarsipan, yang emang jadi keahliannya. Brilian. Itu solusi yang elegan banget. Masalahnya selesai, semua orang senang, nggak ada yang dipecat, dan kantor jadi lebih efektif. Solusi yang nggak akan pernah muncul kalau dia cuma terus-terusan mikirin pecat atau tidak. Tepat sekali. Tes opsi lenyap itu maksa dia keluar dari jalan buntu. Dengan ngilangin pilihan yang ada di depan mata, pikirannya jadi bebas buat nge-explore kemungkinan-kemungkinan baru yang tadinya keabaikan. Jadi kalau kita lagi buntu antara A atau B, kita tanya aja,
Gimana kalau A dan B tiba-tiba lenyap di telan bumi? Gue ngapain ya? Nah, persis kayak gitu. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari semua obrolan kita hari ini? Pesan utamanya kayaknya jelas banget ya. Waspadalah sama keputusan yang bingkainya cuma iya atau tidak. Mungkin kita harus anggap frasa itu kayak alarm yang bunyi di kepala kita. Sinyal buat berhenti sejenak dan bilang, tunggu dulu, pasti ada pilihan lain. Benar, anggap itu lampu merah. Pas Anda dengar diri Anda atau tim Anda ngebahas masalah dengan bingkai, haruskah kita lakuin X atau tidak? Itu tandanya harus berhenti dan perluas pencarian. Kita udah lihat gimana jebakan ini bisa jatuhin perusahaan raksasa kayak Quaker. Tapi kita juga udah lihat betapa gampangnya keluar dari situ. Cuma dengan pertanyaan-pertanyaan simple kayak apa opportunity cost-nya? Atau apa yang bakal gue lakuin kalau semua pilihan gue sekarang lenyap? Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke langkah pertama dan paling fundamental dalam ngambil keputusan. Bukan soal nganalisis pro dan kontra, tapi soal mastiin kita punya pilihan yang cukup baik buat dianalisis dari awal. Tepat. Memperluas pilihan Anda itu fondasi dari semua strategi pengambilan keputusan lainnya. Tanpa fondasi yang kuat, sebagus apapun analisis Anda, ya hasilnya nggak akan optimal. Dengan nolak bingkai sempit dari awal, Anda ngasih diri Anda sendiri hadiah yang berharga banget. Apa tuh hadiahnya? Ruang. Ruang untuk menemukan solusi yang lebih cerdas, lebih kreatif, dan pada akhirnya jauh lebih memuaskan. Sebelum kita selesai, ini ada satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Coba deh, pikirin satu keputusan ya atau tidak yang lagi Anda hadapi sekarang. Nggak peduli besar atau kecil. Mungkin soal haruskah gue ikut kursus online itu atau enggak gitu ya. Bisa. Atau, haruskah gue mulai proyek renovasi kecil itu atau enggak? Udah kepikiran? Oke. Sekarang, paksa diri Anda dengan tes opsi lenyap. Bayangin Anda nggak bisa milih ya dan nggak bisa milih tidak. Dua-duanya lenyap. Betul. Paksa diri Anda untuk menghasilkan opsi ketiga. Bukan cuma variasi dari dua yang pertama ya, tapi sesuatu yang benar-benar beda. Apa opsi ketiga itu? Anda mungkin bakal kaget banget dengan apa yang muncul waktu Anda kasih izin pikiran Anda buat berkelana di luar bingkai sempit yang membatasi.